Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang dewa kultivasi ganda yang sudah memasuki episode ke-87. Dimana pada episode sebelumnya, Kim Mengde yang melihat banyak keringat dingin yang bercucuran di wajah Chusiyu, dia berinisiatif untuk mengelapnya. Dan hal itu membuat Chusiyu langsung berpikiran kotor, karena dia berpikir kalau Kim Mengde akan menyosornya setelah membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Melihat ekspresi wajah Chusiyu yang berubah karena merasa birah, Kim Mengde pun langsung menyadari kalau Chusiyu hanya berpura-pura tidur saja dan langsung memukul wajahnya dengan keras. Tak cukup sampai di situ, Kim Mengde juga memukul perut Chusiyu sehingga Chusiyu memuntahkan cairan merah dari mulutnya dan kembali mengalami luka dalam. Kim Mengde pun langsung berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun Chusiyu berusaha untuk menjelaskan kalau semuanya hanya kesalahpahaman saja. Dan sesampainya di luar, Kim Mengde yang merasa sangat kesal itu berkata di dalam hatinya kalau semua itu hanya akal-akalan dari Chusiyu dan mana mungkin dia akan mempercayai kalau itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Cerita pun berpindah kepada keesokan harinya, di mana di sebuah kedai orang-orang sedang membicarakan kehebatan Chusiyu dalam menyelesaikan ujian di alam rahasia Gunung Qihuang. Tapi seseorang dari domain pedang tidak berujung yang tidak diketahui identitasnya, dia mengatakan kalau Chusiyu hanya kebetulan saja melakukan hal itu karena master pedang keempat dari domain pedang tak berujung juga datang ke alam rahasia Gunung Qihuang. Dan dia juga mengatakan kalau Chusiyu tidak pantas untuk dihormati karena telah menggunakan cara kotor untuk melenyapkan orang suci dari pihak para monster. Murid wanita dari istana Yaochi bernama Qingdi yang kebetulan juga datang ke sana, dia mengatakan kalau semua itu hanyalah omong kosong. Karena hanya pemuda itu saja dan master pedang keempat yang tumbang di sana dari semua kultivator berbagai ras yang datang ke alam rahasia Gunung Qihuang. Pemuda itu pun tidak terima dengan perkataan Qingdi yang malah menggiring opini publik karena Qingdi mengatakan kalau dia dan master pedang keempat yang datang ke sana hanya untuk membalas dendam kepada Chusiyu atas kematian Peng Suyue. Karena tidak mau terjebak dalam perdebatan yang tidak berguna, Qingdi pun memutuskan untuk pergi dari sana dan membiarkan orang-orang mengambil kesimpulan sendiri tentang mana yang benar dan juga yang salah. Kembali lagi ke istana tanah suci Taisu, di mana Chusiyu yang baru bangun dan membenarkan posisi rahangnya setelah Kim Mengde memukul wajahnya dengan keras sampai bergeser. Lalu Chusiyu menghampiri Luo Qingjing dan juga Qin Yiyi yang sedang memasak daging bagung bakar, dan hal itu membuat Qin Yiyi merasa senang setelah melihat Chusiyu kembali pulang ke sana. Chusiyu pun mengucapkan terima kasih kepada Luo Qingjing yang telah mengawasi Qin Yiyi sampai dia bisa berhasil menerobos ke ranah Shen Qiao. Tapi Luo Qingjing malah menggoda Chusiyu karena dia tidak ingin hanya mendapatkan ucapan terima kasih saja dan malah berkata kepada Chusiyu untuk datang ke kamarnya malam ini. Yang membuat Chusiyu menjadi birah sampai mimisan dan Luo Qingjing pun mengeluarkan sesuatu dari dalam penyimpanan dimensi miliknya. Rupanya yang dikeluarkan itu adalah kompas arai yang sangat berharga sehingga Chusiyu pun sangat menginginkan kompas tersebut. Tapi Luo Qingjing tidak mau memberikannya begitu saja karena dia harus mengalahkan 3 orang raja suci untuk mendapatkan kompas tersebut sehingga kompas arai itu menjadi sangat berharga untuknya. Tapi Luo Qingjing mengajukan sebuah syarat jika Chusiyu menginginkannya, yaitu membuat bibi Luo berpakaian putih tersipu malu. Barulah setelah itu Luo Qingjing akan memberikan kompas arainya kepada Chusiyu. Wajah Chusiyu langsung berubah menjadi pucat setelah mendengar persyaratannya dan membayangkan jika dia gagal melakukan hal itu, bibi Luo berpakaian putih malah akan langsung menamparnya sampai mati. Tapi Chusiyu tetap mau menerima tantangan itu jika benar Luo Qingjing akan memberikan kompas arai tersebut kepadanya. Lalu Chusiyu memberikan anggur bunga persik kepada Luo Qingjing sebagai ucapan terima kasih dan Luo Qingjing langsung meminumnya sampai menetes ke tubuhnya yang membuat Chusiyu kembali birah melihat hal itu. Luo Qingjing yang merasa kalau Chusiyu adalah seorang pria sejati yang mau menerima tantangan, dia berkata kepada Chusiyu kalau akan membicarakannya terlebih dahulu dengan bibi Luo berpakaian putih agar dia tidak membahayakan nyawa Chusiyu. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chusiyu yang hampir tidak bisa menahan godaan dari Luo Qingjing, dia langsung mengucapkan sastra sambil terus mimisan. Dalam hati dia bilang, warna adalah kosong, kekosongan adalah warna. Seberapa cantiknya seorang wanita, dia hanyalah cangkang kosong berwarna merah muda yang tidak perlu dipikirkan, karena wanita cantik juga pasti akan buang air besar.
Luo Qingying pun malah menertawakan Chu Xiu yang terlihat sudah berusaha keras untuk menahan dirinya. Luo Qingying bilang, "Ya ampun, wajahmu terlihat sangat menyedihkan. Aku akan berhenti menggodamu lagi. Sebenarnya aku ingin bertaruh dengan orang berpakaian putih, dan pemenangnya akan keluar selama 1 bulan, sedangkan yang kalah harus diam selama sebulan penuh." Lalu Luo Qingying mengedipkan matanya kepada Chu Xiu yang membuat Chu Xiu tersipu malu dan kembali berkata, "Dengan kata lain, apakah aku atau saudariku yang berbaju putih yang akan menang? Semua itu tergantung usaha dari adik kecilku ini." Wajah Chu Xiu kembali terlihat tegang setelah mendengarnya. Dia bilang, "Kakak Luo, apa yang harus aku lakukan jika nanti Bibi Luo benar-benar jatuh cinta kepada aku? Jika hal itu sampai terjadi, apakah hanya Bibi Luo saja yang akan bersamaku? Atau kalian berdua yang akan selalu bersama denganku?" Luo Qingying pun terkejut mendengar perkataan dari Chu Xiu, karena dia juga tidak terpikirkan jika hal itu sampai terjadi, dan baru menyadarinya setelah Chu Xiu bertanya kepadanya. Luo Qingying tersenyum setelah mendengar perkataan dari Chu Xiu. Dia bilang, "Adik kecil, kau sangat percaya diri sekali. Jika dia sampai jatuh cinta kepadamu, apakah kau tidak keberatan jika kakak ini juga mengikutimu?" Chu Xiu pun hanya diam saja setelah Luo Qingying yang malah mengajukan pertanyaan kepadanya, dan mereka pun mengakhiri pembicaraan itu lalu kembali ke ruangannya masing-masing. Chu Xiu yang telah kembali ke ruangannya, dia melihat status window-nya saat ini, dan informasinya adalah nama player Chu Xiu, fisik khusus, tubuh suci kuno Xiao Cheng plus bisa ditambah, maksud pedang surgawi tingkat transformasi, teknik kultivasi, kitab suci Tao bab Zuzi, metode kultivasi, tubuh suci kuno sutra Kaisar Taisu bab istana Tao, teknik rahasia kaligrafi tingkat ekspor, teknik racun dalam buku alkimia tingkat penguasaan sedang, tinju kaisar manusia tingkat ekspor, rahasia pedang legendaris Yazimi tingkat memasuki aula, 36 bentuk Zenwu tingkat ekspor, jadi sungai yang tidak terlupakan tingkat mahir di masa lalu, Dozimi di tahap pertama kali melihat pintu, teknik pedang, semuanya sudah berakhir tingkat immortal, dan memiliki 1127 poin terobosan tersisa untuk meningkatkan level. Setelah melihat status window miliknya saat ini, Chu Xiu merasa kurang puas. Dia bilang, "Peningkatan kultivasiku masih terlalu rendah. Sistem, apakah kau memiliki cara untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan kultivasiku?" ucap Chu Xiu yang bertanya kepada sistem. Sistem pun menjawab pertanyaan dari Chu Xiu dengan memunculkan beberapa notifikasi yang mengatakan, "Saya memiliki beberapa saran untuk dapat meningkatkannya. Player dapat menggunakan sistem untuk unique skill milik Anda, sehingga dapat mempercepat dalam latihan. Namun, jika Anda menggunakan cara ini, itu akan mengkonsumsi banyak poin terobosan, sehingga mengharuskan Anda untuk memiliki banyak sekali sumber daya agar bisa melakukannya." Chu Xiu yang masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud oleh sistem, dia kembali bertanya kepadanya, Bahan seperti apa yang kau maksud itu?" Sistem pun menjawab dengan kembali memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Anda hanya perlu mengumpulkan beberapa teknik yang berkaitan dengan 5 elemen dan 9 sumber. Sisanya biarkan saya yang akan mengintegrasikannya untuk Anda. Semakin banyak keterampilan yang dapat Anda kumpulkan akan semakin baik, tapi alangkah baiknya jika Anda mengumpulkan semua keterampilan 5 elemen dan 9 sumber." Setelah mendengarkan penjelasan dari sistem, Chu Xiu pun mengamati status window-nya saat ini. Dia bilang, "Baiklah, tapi hal itu tidak bisa aku lakukan dalam waktu semalam. Aku akan memikirkan caranya nanti." Lalu Chu Xiu melihat ada sesuatu yang berbeda dengan status window miliknya dan bertanya kepada sistem, "Apa maksudnya tanda plus ini? Karena sebelumnya aku tidak melihatnya." Sistem pun menjawab dengan kembali memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Kalau hal itu, jika Anda dapat menemukan mayat suci kuno yang sama denganmu, gunakan benih Daogui untuk melahapnya, sehingga Anda akan mendapatkan poin atribut tambahan dari tubuh suci kuno tersebut." Tentu saja Chu Xiu menjadi sangat senang setelah mendengarnya. Dia bilang, "Ternyata ada hal seperti ini juga. Ini merupakan keberuntungan bagiku. Aku bisa menambahkan poin agar menjadi lebih kuat, dan tubuh suci kuno milikku juga bisa ditingkatkan tanpa batas." Tapi Chu Xiu langsung menyadari sebuah kenyataan pahit yang membuat wajahnya menjadi lesu. Dia bilang, "Tapi masalahnya adalah, benua Tianqiong ini sangatlah luas. Mencari mayat tubuh suci kuno itu sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami." Merasa pusing akan hal itu,
Chusyu pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan sambil berkata di dalam hatinya, "Lupakan saja, seberapa sulit masalah yang aku hadapi, pasti akan ada jalan untuk bisa melewatinya. Ini hanya masalah waktu saja yang bisa menjawab." Setelah Chusyu pergi keluar, dia bertemu dengan Fei Yan yang baru saja kembali sambil membawa sebuah keranjang. Dia bilang, "Yang Mulia Putra Suci, kau akan pergi kemana malam-malam begini?" Fei Yan pun menghampiri Chusyu dan kembali berkata, "Aku tahu kalau akhir-akhir ini kau sangat sibuk, jadi aku sengaja untuk tidak mengganggumu. Kau tidak marah kepadaku kan?" Tentu saja Chusyu tidak akan marah dengan hal kecil seperti itu, dan sambil memegang tangan Peng Yao, dia bilang, "Mana mungkin aku akan memarahi gadis cantik sepertimu karena hal yang sepele? Ngomong-ngomong Fei Yan, apa kesibukanmu akhir-akhir ini?" Fei Yan pun memperlihatkan apa yang ada di dalam keranjangnya. Dia bilang, "Latihan Yi baru saja dimulai. Meskipun pondasi miliknya kokoh, tapi tubuh fisiknya perlu ditempa. Jadi aku membawakan beberapa ramuan dan menyuruh orang-orang di bawah untuk membuat sup dan memandikannya." Lalu Chusyu mengambil keranjang itu dan langsung memeluk Peng Yao. Dia bilang, "Maafkan aku karena sudah banyak merepotkanmu." Peng Yao menjawab, "Karena Yang Mulia Putra Suci sedang sibuk berkultivasi, jadi kau bisa menyerahkan semua hal sepele seperti ini kepada aku." Tapi Chusyu malah memanfaatkan situasi itu dengan mencubit Fei Yan. Dia bilang, "Kau adalah istriku yang sangat baik. Ikutlah denganku ke kamar, aku akan memberikan hadiah untukmu." Dan hadiah yang dimaksud oleh Chusyu adalah kultivasi ganda, sehingga mereka berdua pun melakukannya semalaman. Tidak terasa malam pun telah berlalu semenjak mereka berdua melakukan kultivasi ganda semalaman. Dan sekarang mentari pagi pun sudah terlihat di langit istana tanah suci Taisu. Di dalam sana, Chusyu yang wajahnya terlihat berseri setelah melakukan kultivasi ganda, dia bertanya kepada Fei Yan, "Fei Yan, ada dua hal yang ingin aku tanyakan kepadamu." Fei Yan menjawab, "Tanyakan saja kepadaku apa yang ingin kau ketahui." Chusyu pun berbisik kepada Fei Yan dan kembali berkata, "Aku membutuhkan mayat tubuh suci dan juga teknik dao tingkat tinggi." Fei Yan pun terlihat cukup terkejut dengan pertanyaan dari Chusyu, karena tiba-tiba saja Chusyu mengatakan hal itu kepadanya. Lalu setelah matahari cukup tinggi, Chusyu pun keluar untuk berkultivasi dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu kemana perginya Bibi Luo dan juga Yi, karena setelah aku bangun mereka sudah tidak berada di sini." Tak lama kemudian, Fei Yan datang menemui Chusyu sambil membawa seseorang bersamanya. Dia bilang, "Selamat pagi Yang Mulia Putra Suci, aku ingin memperkenalkan seseorang kepadamu." Chusyu pun menoleh ke arah mereka berdua, karena Chusyu berharap kepada Fei Yan agar dia mendapatkan kabar yang bagus tentang keberadaan mayat tubuh suci kuno yang sedang dicari olehnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Chusyu. Dia bilang, "Perkenalkan, namaku adalah Wei Ming. Aku adalah sesepuh dari Dao Yunfeng. Senang sekali bisa bertemu dengan Yang Mulia Putra Suci Taisu." Chusyu pun langsung bangkit dan memberikan salam kepadanya. Dia bilang, "Penatua Wei tidak perlu sungkan kepadaku, bicaralah dengan santai. Aku mendengar dari Fei Yan kalau kau memiliki informasi tentang mayat tubuh suci kuno, apakah itu benar?" Wei Ming menjawab, "Ya, itu benar. Aku mengetahuinya 100 tahun yang lalu." Wei Ming pun membayangkan saat dia mengetahui lokasinya dan kembali berkata, "Saat itu aku baru saja memasuki alam supernatural dan direkrut oleh Tanah Suci Taisu untuk pergi ke medan pertempuran di tembok besar Tianyuan. Pertempuran yang terjadi antara umat manusia dan pihak monster itu berlangsung mengerikan karena banyak bertumbangan korban dari kedua belah pihak yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, aku dikejar oleh klan demon dan juga orang suci kecil dari pihak mereka, sehingga aku berhasil dipojokkan dan tidak bisa pergi kemana-mana waktu itu. Orang suci kecil dari pihak demon terus mengejarku sampai akhirnya aku menemui jalan buntu di dekat tebing, sehingga aku tidak bisa melarikan diri lagi dari sana. Gadis cantik, jangan membuang-buang energimu dengan terus melarikan diri. Turuti saja semua perkataanku, ucap si demon kepadaku waktu itu. Tapi, di saat aku sudah merasa putus asa dan ajalku akan segera tiba, tanah yang aku pijak tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang cukup keras. Rupanya di sana ada tempat rahasia, sehingga aku pun terjatuh ke bawah dalam keputusasaan yang membuatku tidak bisa memikirkan apa-apa lagi selain menerima nasibku, dan demon yang sedang mengejarku pun terlihat sangat terkejut dengan hal itu.
Entah itu sebuah keajaiban atau hanya kebetulan semata, aku jatuh tepat di atas bongkahan batu yang berada di tengah-tengah danau bawah tanah, dan aku melihat ada seseorang yang sudah berada di sana sebelum aku jatuh ke bawah. Aku terus memperhatikan orang misterius itu dari belakangnya, dan aku merasakan orang itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, sehingga naluriku mengatakan agar aku segera pergi dari sana. Di saat aku masih merinding ketakutan dan belum sempat bertanya tentang identitas orang misterius itu, demon yang sedang mengejar aku pun juga ikut turun ke bawah. Sambil mengayunkan pedangnya, dia bilang, "Apa kau pikir aku tidak bisa melenyapkanmu jika kau melarikan diri ke bawah sini?" Tapi, sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, orang itu langsung menyelamatkanku dengan menggunakan air danau untuk menyerang si demon, yang membuatnya sangat terkejut dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Air danau berwarna emas itu langsung menggulung tubuh si demon dan menariknya masuk ke bawah, sehingga tubuh demon itu pun langsung lenyap seketika tanpa bekas sedikit pun. Kembali lagi ke masa sekarang, Wei Ming pun melanjutkan perkataannya. "Saat itu aku masih belum mengetahui apa yang disebut sebagai telaga emas, dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi, itu pasti adalah belada energi dari tubuh suci kuno." Mendengar cerita dari Wei Ming, Chu Xiu pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Menurut penuturan Penatua Wei, itu memang seperti mayat dari tubuh suci kuno. Jika memang benar, aku harus segera pergi ke sana untuk memastikannya." Lalu Chu Xiu mengajukan pertanyaan kepada Penatua Wei. Dia bilang, "Penatua Wei, apakah kau masih mengingat lokasi tempat rahasia itu?" Wei Ming menjawab, "Saat itu aku hanya fokus melarikan diri untuk kembali ke tanah suci Taisu. Jadi aku tidak mengingat lokasi tempatnya, tapi aku masih ingat jalan umum yang aku gunakan untuk melarikan diri." Wei Ming pun menunjukkan sebuah peta kepada Chu Xiu dan kembali berkata, "Waktu itu aku ditugaskan ke medan perang yang berlokasi di sekitar sini." Chu Xiu pun terlihat sangat serius mendengarkan penjelasan dari Wei Ming kepadanya. Lalu Wei Ming menunjukkan perkiraan lokasi telaga itu. Dia bilang, "Seharusnya lokasinya berada di sekitar gunung ini, karena waktu itu aku tidak pergi jauh dari area medan pertempuran dan ceritanya pun bersambung." Waktu nasib segitu halanya pemirsa. Oke lah, tepang deui jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jago Ngora Lovers.